balik lagi sama aku Riri. Nah, di sini aku ada beberapa tips yang perlu kalian perhatikan sebelum kalian memberikan obat kepada anak kalian. Yuk, stay tune terus. Oke, kita masuk tips yang pertama dari aku. Kalau seandainya kalian mau ngasih obat ke anak kalian, usahakan kalian nggak ngasih obatnya sendiri. Usahakan ya minimal berdua lah. Jadi yang pertama, satu orang itu fokus untuk ngasih obat, entah itu melalui pipet, drop seperti itu, ataupun melalui sendok teh atau sendok makan. Orang yang lainnya itu akan membantu mengalihkan perhatian si anak, misalnya entah itu dengan cara membunyikan mainan, menyanyikan lagu, atau apapun itu caranya yang membuat anak kalian teralihkan perhatian. Sebagai pemberi obat ke anak, kadang-kadang kan ibu-ibu itu merasa panik, resah, gelisah kalau seandainya anaknya sakit. Nah, usahakan kalian jangan terlihat panik di depan anak ketika akan memberikan obat. Karena apa? Karena anak itu sangat perasa sekali, terutama perasaan hati ibunya ya. Jadi kalau seandainya si ibunya panik atau si ibunya sedih, si anak juga akan ngerasa, dan itu akan membuat dia tidak nyaman juga. Selanjutnya, pastikan kalian sudah menakar obatnya itu sesuai dengan takaran yang dianjurkan. Tapi kalau aku pribadi, aku lebih baik aku lebihkan sedikit ya. Jaga-jaga aja. Kenapa? Karena kalau seandainya pada anak bayi, dia biasanya suka menyembur atau mengeluarkan obat yang sudah dimasukkan ke mulutnya, jadi otomatis akan berkurang. Lagi pula menurutku lebih baik lebih dikit sih daripada ganggu nih. Lebih baik kelebihan sedikit gitu kan daripada kekurangan dosisnya, karena kalau seandainya kurang ya nggak tercapai sasaran pengobatannya. Kalian jangan pernah membohongi anak kalian, misalnya obatnya nggak pahit padahal pahit, atau misalnya disuntik nggak sakit padahal ya emang suntik sakit, tapi ya udah kalian kasih tahu aja apa adanya. Toh dengan kalian berbohong pun seperti yang tadi aku bilang sebelumnya, itu anak kalian kalau memang dia nangis ya bakalan nangis juga. Jadi lebih baik jujur aja kayak gimana rasanya. Nanti mudah-mudahan berikutnya si anaknya akan mengerti seperti apa untuk selanjutnya, dan ikuti aja alurnya si anak maunya seperti apa. Misalnya 1 sendok, kalian nggak usah maksain banget langsung ngejejelin, ya habisin, yang penting ketelan nih obatnya nih, nggak kayak gitu ya. Jadi pelan-pelan aja, sedikit sampai itu emang bener-bener masuk ya. Jadi percuma aja kan kalau seandainya kalian mau cepet-cepet supaya si anaknya menghabiskan obat, tapi ternyata ujung-ujungnya dimuntahkan sama si anak. Ya pokoknya seperti itulah ya. Untuk lebih jelasnya gimana cara aku mempraktekkan pemberian obat kepada anakku sendiri, kalian bisa lihat video setelah ini. Nah, kalau kalian lihat anakku juga nangis ya, jadi itu merupakan respon yang wajar. Namanya juga bayi di bawah 6 bulan biasanya cuman minum susu, baik itu formula ataupun ASI, tiba-tiba dijejelin obat ya, rasanya kan lain. Jadi dia mungkin merasa aneh, bingung, dan responnya itu mungkin dengan menangis, penolakan, dan lain sebagainya. Tapi kita nggak perlu marahin dia karena dia kan belum ngerti apa-apa. Takutnya juga kalau kita marahin nanti jatuhnya dia jadi trauma untuk minum obat. Jadi lebih baik kita ikuti aja dia maunya seperti apa ya, pelan-pelan kita kasihnya. Di sini juga perhatikan untuk cara pemberian obatnya itu. Kalau aku ataupun suamiku pribadi, kami itu biasanya naruhnya ke samping atau agak lebih ke arah bawah lidah ya. Jadi ibaratnya bisa langsung masuk ke telan sama anaknya, dan lebih minim sih untuk dia keluarin lagi obatnya itu. Nah, jadi kan kalau 1 pipet drop itu dia kan berapa cc gitu ya. Jadi nggak usah langsung kita pencet sekaligus semua. Jadi bisa dibagi dalam 6 kali atau bahkan lebih sekali tetes pemberian obatnya itu. Jadi nggak usah diburu-buru, yang penting aduh cepet kelar deh nih, yang penting nggak nangis anaknya, nggak gitu ya. Jadi kita benar-benar harus sabar dan telaten. Insya Allah anaknya lama-lama juga akan tenang kayak gini, mudah-mudahan seterusnya. Dikit lagi. Ore, pinter. Jangan lupa
itu kita kasih pujian di akhir dia selesai minum obat, supaya dia merasa ada reward untuk dia yang sudah menghabiskan obat. Walaupun belum ngerti, tapi anak itu pinter kok, dia ngerti aslinya. Nah, itu tadi gimana cara aku memberikan obat kepada anakku, dan semoga kalian terbantu dengan adanya video ini. Dan aku doakan untuk anak yang lagi sakit diberikan kesembuhan segera. Untuk orang tuanya juga jangan panik, tetap berikan semangat untuk anaknya, dan juga obatnya sesuai dengan dosis yang dianjurkan oleh dokter kalian. See you on my next video. Bye.